walaupun kita mungkin sempat libur berbulan-bulan. Padahal kajian ini termasuk kajian yang sifatnya menganut buku. Dulu waktu pandemi kita bisa tertib setiap 2 pekan sekali. Tapi karena kondisi setiap Ahad mungkin saya sering safar, sehingga kajian ini sering libur. Jadi mohon maaf bagi panitia, tapi mereka masih mempercayakan kepada saya bisa belajar bareng melanjutkan tema fikih muyassar. Semoga kekuatan istiqomah seperti ini, di mana kita selalu ajak sesuai dengan rel yang sudah pernah kita bangun, adanya di situ ya kita selesaikan. Semoga bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Fa innamal a'malu bil khawatim. Karena yang namanya amal itu tergantung dari ujungnya. Dan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah puasa. Insya Allah yang akan kita bahas adalah asyamul mustahab, tentang puasa-puasa sunnah yang ada dalam agama. Al-mas'alatu tsaniyah, penulis menyebutkan permasalahan yang kedua. Min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi'ibadihi. Bagian dari rahmat Allah, hikmah kepada para hambanya. An ja'ala lahum minat tatawwu' ma yumathilul faraid. Allah jadikan untuk mereka amal sunnah yang mengiringi amal wajib. Wa dzalika ziyadatun fil ajri wath thawabi lil amilin. Dan itu bagian dari tambahan, sebagai tambahan dalam pahala untuk orang yang beramal. Wa jabran lin naqsi wal khalal alladhi qad yatra'u 'alal fardhah. Dan dalam rangka untuk menutupi kekurangan yang terkadang bisa terjadi dalam kegiatan amal yang wajib. Faqad sabaqa ma'ana anna al-fara'ida tukammalu minan nawafil yaumal qiyamah. Dan sudah pernah kita bahas hadisnya, bahwasanya amal yang wajib bisa ditutupi dengan amal yang sunnah besok di hari kiamat. Wal ayyam allati yustahabbu siyamuha hiya. Dan beberapa hari di mana kita dianjurkan untuk melakukan puasa adalah sebagai berikut. Baik, di sini bagus. Pengantar ini memberikan kita satu pengajaran bahwasanya amal sunnah hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah untuk para hamba. Kenapa bisa kita sebut sebagai anugerah dari Allah untuk hamba? Karena amal sunnah ini berfungsi untuk menutupi kekurangan bagian yang wajib dan bisa menambah nilai pahala dari sang hamba. Karena fungsinya yang pertama adalah menutupi kekurangan amal wajib. Yang kedua, tambah pahala. Bagian pertama ini bisa kita rasakan. Andaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk beramal hanya yang wajib-wajib saja, mungkin banyak di antara kita yang berhak untuk mendapatkan hukuman disebabkan karena tidak maksimalnya amal wajib itu. Sehingga sholatnya banyak yang kurang, puasanya banyak yang kurang, zakat yang wajib banyak yang kurang, demikian pula amal yang lain. Dengan keberadaan amal sunnah, kita punya harapan amal wajib akan tertutupi kekurangan tadi dengan melaksanakan amal sunnah. Walhamdulillah, dan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Saya sendiri masih ingat ya, saya masih ingat pengalaman ketika kuliah. Ya mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang bernilai dari pengalaman saya, cuman ini menjadi salah satu pelajaran betapa pentingnya amal sunnah. Saat saya mengambil satu mata kuliah dan saya dapat nilai C, memang lulus, tapi saya ingin upgrade nilai. Akhirnya di semester tahun depan, jadi mata kuliah itu hanya ada, kalau tidak salah, di semester ganjil. Maka semester ganjil tahun depan saya ngambil mata kuliah yang sama, dengan harapan bisa dongkrak nilai dari C, ya mudah-mudahan bisa jadi B lah, atau kalau bisa jadi A. Akhirnya saya datang ke dosen, bisa nggak saya dikasih tugas tambahan
apapun tugasnya. Biar saya bisa memastikan nanti akan ada pertambahan nilai. Karena sebelumnya saya sudah mengambil mata kuliah ini. Cuman sebelumnya nilai saya C, saya pingin nilai saya bisa lebih dari C. Waktu itu dosen bilang, ya enggak bisa, enggak ada. Kamu ikuti saja sebagaimana mata kuliah sebagaimana kegiatan kuliah normalnya. Akhirnya saya berharap lagi, bisa nggak saya dikasih tugas biar nanti bisa dongkrak nilai saya. Kemudian dosen bilang, ya sudah, ini textbook, kau kerjakan semua soal di sini. Akhirnya saya berusaha untuk mengerjakan soal-soal di textbook itu. Gimana caranya biar nanti saya bisa mendapatkan tambahan nilai. Saya nggak tahu, mungkin dosen sudah nggak punya waktu untuk mengoreksi. Mungkin beliau juga sudah nggak punya waktu untuk peduli amat sama mahasiswa yang satu ini. Tapi ketika saya mencoba untuk mengerjakan itu, diterima sama dosen. Masya Allah. Ini hubungan manusia dengan manusia, berkaitan dengan bagaimana seseorang ingin menunaikan kewajibannya, biar dia bisa mendapatkan nilai yang lebih, sampai minta tambahan tugas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kesulitan untuk menghisap amal hamba. Sehingga kita nggak boleh merasa kalau amal kita terlalu banyak nanti ngerepot amal. Subhanallah, maha suci Allah dari hal ini. Innallaha sari'ul hisab. Allah zat yang maha cepat dalam menghisap. Dan Allah tidak sulit untuk menghitung amal hamba. Sehingga Anda tidak perlu berpikir gimana cara Allah Ta'ala akan menghitung amal kita. Sementara amal manusia itu sangat banyak sekali, dengan jumlah manusia yang demikian banyak. Kau tidak perlu memikirkan seperti itu. Tugasmu adalah beramal, bukan menghitung amal. Tugasmu adalah mengerjakan, bukan melaporkan. Yang melaporkan para malaikat, yang mencatat para malaikat. Manusia hanya diberi tugas untuk beramal. Kebayang nggak? Ketika, coba kita lihat di sini ya, tugas hamba. Anda bisa bayangin, andaikan hamba ini diberi tugas untuk melaporkan amal, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin seharian kita akan sibuk dengan membuat laporan. Sama ketika seseorang misalnya diberi jabatan tertentu dan ada tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban LPJ. Mungkin sebulan sebelum dia LPJ itu, dia sudah fokus untuk membuat LPJ, untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Tapi walhamdulillah, hamba tidak dikasih tugas ini. Tugasmu adalah beramal, bukan melaporkan amal. Hamba tidak dikasih tugas untuk mencatat amal. Sehingga andaikan masing-masing hamba diperintahkan oleh Allah, silahkan kalian catat sendiri amal kalian, kira-kira apa yang terjadi? Banyak yang kecacar. Jadi di hal ini Allah tidak perintahkan, tapi tugas hamba adalah beramal. Silahkan kau beramal sebanyak-banyaknya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Penuhi yang wajib dan tambahkan yang sunnah. Dan kau tidak bertugas untuk melaporkan atau mencatat amal. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tugas ini sebagai tugas malaikat, bukan tugas manusia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin kita nggak bisa bayangin, andaikan kita diperintahkan untuk membuat catatan dan melaporkan catatan amal kita. Sekali lagi, mungkin akan banyak sekali yang tercecer, bahkan hilang. Baik, selanjutnya penulis menyebutkan hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun. Kenapa seperti puasa setahun? Puasa Ramadan 1 bulan, pahalanya sama seperti 10 bulan. Dan puasa 6 hari mendapatkan pahala seperti 2 bulan. 6 hari dilipatkan jadi 10,
dilipatkan 10 kali jadi 60 kali, 60 hari, berarti sama dengan 2 bulan. Maka puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal disamakan dengan puasa setahun. Baik, keutamaan ini, keutamaan puasa Syawal yang jumlahnya 6 hari, disyaratkan, syaratnya harus genap puasa Ramadan. Puasa Ramadannya harus genap untuk bisa dapat keutamaan fadilah seperti puasa setahun. Sehingga kalau dia nggak genap puasa Ramadannya, misalnya masih punya utang yang belum diselesai diqadha, maka tidak ada keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Puasa Ramadannya harus genap dulu, baru kemudian menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, barulah bisa mendapatkan keutamaan seperti puasa setahun. Selanjutnya, mengenai tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal sama sebagaimana puasa sunnah pada umumnya. Intinya pokoknya 6 hari tidak harus berturut-turut. Berikutnya adalah puasa hari Arafah li ghairil hajj, untuk selain jamaah haji. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayyukaffiras sanata allati qablah, agar menjadi kafarah untuk dosa-dosa setahun yang telah lalu, was sanata allati ba'dah, dan dosa-dosa setahun setelahnya." Kita lihat di footnote hadis riwayat Muslim. Ammal hajj fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun para jamaah haji, maka tidak dianjurkan baginya untuk melakukan puasa di hari Arafah. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak berpuasa pada saat beliau wukuf. Wan nasu yanzurun, sementara beliau dilihat oleh banyak orang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa Arafah ketika di Madinah saat beliau tidak haji. Nah, pada saat tanggal 9 Dzulhijjah Arafah saat beliau wukuf, para sahabat ragu, apakah Nabi SAW puasa atau tidak? Karena kebiasaan beliau berpuasa kalau di Madinah. Nah, sekarang apakah beliau berpuasa ataukah tidak? Maka datanglah salah seorang sahabiat memberikan kepada Nabi SAW hadiah berupa susu, lalu beliau minum susu itu di hadapan banyak orang. Sehingga ini memberikan penjelasan kepada siapapun bahwa ketika wukuf di Arafah, bagi jamaah haji dianjurkan untuk tidak puasa. Aqwalil hajj 'alal ibadah wad du'a. Karena dengan tidak puasa akan menjadi tambahan kekuatan bagi para jamaah haji untuk beribadah dan berdoa fi dzalikal yaum, ketika hari itu. Dan kita bisa bayangin ya, kalau saat wukuf di Arafah dianjurkan untuk puasa, mungkin banyak di antara jamaah yang gak kuat. Apalagi dalam situasi sekarang yang suhunya sangat panas, mencapai 45 derajat lebih. Sementara dianjurkan ketika Arafah agar berdoa itu dilakukan di bawah terik matahari, tidak berada di dalam tenda atau bernaung di bawah payung. Karena Nabi SAW ketika berdoa, beliau berdoa di bawah terik matahari. Selanjutnya, yang ketiga adalah siyamu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura. Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Asyura. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala, lalu beliau bersabda, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah agar Allah jadikan ini sebagai kafarah untuk dosa-dosa setahun yang telah lewat. Kita lihat di footnote hadis sahih riwayat Muslim. Dan ini bagian dari hadis yang cukup panjang. Wa yustahabbu, dan dianjurkan siyamu yaumin qablahu au yaumin ba'da. Dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau
atau ya sehari setelahnya. Jadi intinya 2 hari. Intinya 2 hari. Bisa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika beliau mendapatkan cerita, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'adzimuhul yahud. Ya Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram atau hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Lalu beliau mengatakan, ila qabilin la asuman at-tasi. Kalau tahun depan aku masih ada, aku akan berpuasa di tanggal 9. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW punya rencana untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram agar tidak sama dengan Yahudi. Nah, sehingga di sini ada kebiasaan Yahudi, yaitu puasa hari Ashura. Dan ini tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW ingin tampil beda. Sallallahu alaihi wasallam tampil beda. Saat beliau ingin tampil beda, maka beliau tambahkan 9 puasa di tanggal 9 plus 10 Muharram. Baik. Namun belum sempat ketemu dengan Muharram tahun depan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga puasa Ashura ketika itu adalah puasa Ashura terakhir pasca hajinya Rasulullah SAW. Beliau haji di bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, haji wada itu di bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Lalu beliau wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Perhatikan di sini ya, Muharram. Di sini Nabi SAW puasa Ashura terakhir. Dan beliau punya rencana, kalau tahun depan aku masih ada, aku akan berpuasa di tanggal 9. Namun belum sampai ketemu Muharram tahun depan, Rasulullah SAW sudah wafat. Selanjutnya, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW bersabda, sumu yauman qablah, berpuasalah sehari sebelumnya, au yauman ba'dah, atau sehari setelahnya, khaliful yahud, agar tidak sama dengan Yahudi. Selanjutnya, dalam puasa Ashura, atau tadi ada satu permasalahan. Untuk puasa Arafah ya, jika terjadi beda tanggal antara pemerintah dengan Saudi, jika terjadi beda tanggal atau beda hari antara pemerintah dengan Saudi. Ini kan sering ya. Bagaimana puasa Arafahnya? Apakah puasa Arafahnya itu tanggal 9 Dzulhijjah? Tanggal 9 Dzulhijjah sesuai masing-masing negara, ataukah puasa Arafahnya mengikuti kegiatan wukuf atau hari wukuf di Arafah? Wallahu alam. Dalam hal ini memang ulama beda pendapat. Dan dulu saya mengambil pendapat yang pertama. Jadi tanggal 9 sesuai dengan masing-masing negara. Dan kemudian
saya sekarang berubah. Insya Allah yang lebih tepat adalah mengikuti hari wukuf di Arafah. Karena itu dikaitkan oleh Nabi SAW dengan hari Arafah. Saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dan hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin wukuf di Arafah. Sementara adanya perbedaan matlak, adanya perbedaan terbitnya hilal, sehingga mungkin di Mekah lebih dulu daripada di Indonesia, ini tidak mempengaruhi. Artinya puasa Arafah ya dilakukan saat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Baik, selanjutnya puasa sunnah berikutnya adalah puasa Senin Kamis. Min kulli usbu'in, setiap pekan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnain wal khamis." Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja memilih puasa Senin dan Kamis. Di footnote nomor 6, rawahu Ahmad wa Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis." Amal itu dilaporkan setiap Senin dan Kamis. Fa ahabbu ay yu'radu amali wa ana shaim. Maka aku pingin ketika amalku dilaporkan aku dalam kondisi puasa. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dan Masya Allah, puasa Senin Kamis ini bagi siapa yang bisa istiqomah luar biasa. Gak semua orang sanggup. Maka ada sebagian di antara teman-teman kami yang rutin Senin Kamis selama bertahun-tahun. Nah, mereka yang punya rutinitas seperti itu, andai satu ketika dia ada uzur, misalnya uzur safar atau uzur yang lain, sehingga dia tidak bisa mengerjakannya, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kebiasaannya, meskipun ketika itu dia tidak mengerjakannya. Selanjutnya, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Bagi mereka yang tidak bisa puasa Senin Kamis, kalau bisa jangan tinggalkan puasa 3 hari tiap bulan. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr, "Sum minasyahri thalathata ayyam." Lakukanlah puasa 3 hari setiap bulan. Fa innal hasanah bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Sehingga itu sama dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau setiap bulan orang rutin puasa 3 hari, sama dengan puasa 1 tahun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini jadi solusi bagi mereka yang tidak bisa puasa Senin Kamis, tidak bisa puasa Daud. Kalau bisa jangan tinggalkan puasa 3 hari tiap bulan. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku bithalathin, dengan 3 wasiat. Yang pertama adalah puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua melakukan salat duha 2 rakaat. Yang ketiga berwitir sebelum tidur. Ini pesan yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Jadi amal ringan untuk yang sibuk atau yang merasa sibuk. Jangan sampai amal sunnah ringan ini lepas. Kita nggak lebih sibuk dibandingkan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya kesibukan harus menjaga hati sejumlah sekian ribu. Maka beliau diberi oleh Nabi SAW amalan yang ringan. Puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua, salat duha 2 rakaat. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Baik. 3 ini kita sepakat ini ringan. Sehingga beliau sarankan dengan beramal seperti ini, tapi dilakukan secara istiqomah
terus seperti ini, akan bernilai pahala besar. Ini dinilai sebagaimana puasa setahun. Seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Karena 3 hari tiap bulan berarti dilipatkan 10 kali. Maka 3 hari sama dengan sebulan. Jika tiap bulan dia puasa 3 hari, berarti sama dengan dia puasa setahun. Salat duha 2 rakaat sebagai kewajiban untuk menebus kewajiban sedekah, sebagai amalan untuk menebus tugas sedekah. Saya ulang ya, sebagai amalan untuk menebus tugas sedekah, mensedekahi ruas tulang yang jumlahnya 360 ruas tulang. Sedangkan witir sebelum tidur ini agar tidak ketiduran. Agar tidak ketiduran. Subhanallah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, terutama yang sibuk seperti Abu Hurairah, dengan cara tetap bisa melakukan amal rutin walaupun sedikit. Rutin tapi sedikit lebih baik. Selanjutnya, untuk puasa 3 hari tiap bulan, coba kita baca lanjutannya. Wa yustahabbu an takuna al-ayyamul bid. Wa yustahabbu an takuna al-ayyamul bid, dan dianjurkan agar dilakukan saat ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, dan 15 setiap bulan kalender Hijriah. Berdasarkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum shaiman," siapa di antara kalian ingin puasa minasyahri tiap bulan, falyasum ats-tsalatsa al-bid, maka hendaknya dia lakukan puasa 3 hari untuk ayyamul bid. Kita lihat di footnote. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan teks ini ada disebutkan dalam riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syalbani. Baik. Sehingga puasa 3 hari tiap bulan. Puasa 3 hari tiap bulan. Dengan puasa bid itu, dengan puasa ayyamul bid, bedanya apa Pak? Ya sama. Ini harinya bebas. Harinya bebas. Kemudian tidak harus berturut-turut. Sehingga boleh nggak Pak dipisah-pisah? Boleh saja. Yang ketiga, dianjurkan, sifatnya dianjurkan ya, dianjurkan untuk dilakukan saat ayyamul bid. Bid artinya putih. Itulah hari ketika purnama sedang memancarkan cahayanya. Selanjutnya, yang keenam adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin. Berpuasa sehari, wal fitru yaumin, dan tidak puasa Daud. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan tidak puasa sehari. Kita lihat di footnote nomor 4, hadis riwayat Bukhari. Wa hadza min afdali anwa'i tatawwu, dan puasa Daud antara amal sunnah yang paling afdal. Karena itu, ketika dia adalah puasa sunnah yang paling afdal, sebagian ulama menyimpulkan puasa Daud tidak boleh ditambahi dengan puasa sunnah yang lain. Puasa Daud tidak boleh ditambahi dengan puasa sunnah yang lain. Berikutnya, puasa di Syahrullah Al-Muharram, di bulan Allah Muharram. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di Syahrullah Al-Muharram. Bulan Muharram disebut Syahrullah. Bulan Muharram dinamakan
syahrullah, bulannya Allah. Artinya bulan Allah. Nah, kenapa dinamakan sebagai syahrullah, bulannya Allah? Ada beberapa versi yang disampaikan oleh para ulama, dan ada yang mengatakan Muharram disebut sebagai syahrullah karena bulan Muharram itu namanya dari Allah. Karena namanya dari Allah. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain yang memberi nama manusia. Sedangkan bulan Muharram Allah yang ngasih nama. Ada juga yang mengatakan bulan Muharram disebut syahrullah sebagai peringatan agar dihormati dengan baik. Kenapa dihormati dengan baik? Sebab bulan Muharram ini paling banyak dilanggar oleh orang musyrikin. Sehingga mereka terkadang melanggar bulan haram, bulan Muharram, ya. Melanggar bulan Muharram yang itu merupakan salah satu bulan haram, bulan yang mulia. Maka disebutlah syahrullah untuk menjadi peringatan bagi manusia dihormati. Nabi SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah, dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam. Selanjutnya siyamu tis'i Dzulhijjah. Yang berikutnya ke-8 adalah puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Wa tabda'u min awwal yaumin min syahri Dzulhijjah, dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Berdasarkan hadis yang disebutkan tentang keutamaan beramal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihin ahabbu ilallah min hadhil asyr." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan banyak sekali masyarakat awam yang mungkin kurang begitu perhatian dengan amalan seperti ini, sehingga saat Dzulhijjah mereka tidak anggap itu sebagai hal yang istimewa. Wasaumu minal amalis saleh, dan puasa termasuk di antara amal saleh. Kita sudah memahami 8 puasa sunnah yang ada dalam hadis sahih. Adapun beberapa puasa sunnah yang muncul dari mitos, seperti puasa weton, atau puasa weton itu artinya tanggal lahir atau hari lahir, ya. Jadi kalau seperti saya, wetonnya Sabtu Pahing, maka dianjurkan setiap Sabtu Pahing puasa. Nah, ini berawal dari mitos. Ada orang yang lahir Ahad Legi, maka nanti dianjurkan puasa Ahad Legi. Pertanyaannya, kalau memang ada puasa weton, sejak kapan ada Legi, Pahing, Pon, Kliwon? Apakah zaman Nabi SAW sudah ada? Kita sepakat tidak ada. Berarti sejatinya tidak ada puasa weton. Tapi Pak, Nabi SAW kan puasa Senin, dan itu hari kelahiran beliau. Ya, beliau rajin puasa Senin dan Kamis. Walaupun puasa ini dilakukan bukan karena memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena tadi ada pelaporan amal, dan beliau mengatakan, wa ana uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim, dan aku ingin ketika amalku dilaporkan dalam kondisi aku puasa. Selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, ma yukrahu wa yuhramu minas siyam, puasa yang makruh atau yang haram. Pertama, yukrahu ifradu syahri Rajabin bisyam, makruh untuk puasa Rajab tanpa diiringi dengan puasa yang lain. Yukrahu ifradu syahri Rajabin bisyam,
makruh menjadikan bulan Rajab sebagai bulan puasa sendiri. Li'anna dzalika min syairil jahiliyah. Karena ini bagian dari syiar jahiliyah. Jadi maksudnya seperti ini. Dianjurkan untuk puasa di bulan haram. Nah, bulan haram itu ada 4. Apa saja itu? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Jika dilakukan 4-4-nya, jika puasa di semua bulan haram, nah yang seperti ini dianjurkan. Tapi, nah di sini ada tapi. Jika puasanya Rajab saja, nah ini tidak dianjurkan. Karena tidak ada anjuran untuk puasa di bulan Rajab saja. Adanya puasa di bulan haram, walaupun Rajab bagian dari bulan haram. Baik, kita lihat. Ini adalah kebiasaan dan syiar jahiliyah. Wa qad kanu yu'azzimuna hadzal syahr. Mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Falau shaumahu ma'a ghairihi lam yukrah. Jika bulan Rajab itu dipakai puasa bersama dengan bulan haram yang lain, maka tidak makruh. Li'annahu la yakunu hidza idzin mukhassisan. Karena ketika itu berarti dia tidak mengkhususkan bulan Rajab saja untuk berpuasa. Sebagaimana riwayat Ahmad bin Kharsyah Ibnul Hur qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahmad bin Kharsyah mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yadribu akuffa al-mutarajjibin. Beliau memaksa tangan orang-orang yang puasa Rajab hatta sampai dia letakkan tangannya di makanan. Wa yaqul, lalu Umar mengatakan, "Kulu, ayo kalian makan. Fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah." Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh orang jahiliyah. Kita lihat di footnote. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa qala sahih, dan Syalbani mengatakan hadisnya sahih. Nah, selanjutnya, yukrahu ifradu yaumil jum'ah. Makruh untuk puasa hari Jumat bisyamin sendirian. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasumu yaumal jum'ah. Janganlah kalian puasa di hari Jumat. Illa an tasumu yauman qabla atau yauman ba'da. Kecuali kalau kau puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Fa'in, coba lihat di footnote. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi puasa Jumat saja tanpa ditemani dengan hari yang lain, ya hukumnya melanggar larangan Rasulullah. Fa in shamahu ma'a ghairihi fala ba'sa bidzalika. Kalau diiringi dengan puasa tambahan yang lain tidak masalah. Lil haditsil madhi, sebagaimana hadis sebelumnya. Kecuali yang puasa Daud. Yang puasa Daud tidak mempertimbangkan itu. Jadi pas hari puasanya Jumat, kemarin nggak puasa, besok juga nggak puasa, ya nggak apa-apa, karena dia sedang puasa Daud. Selanjutnya, makruh untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari puasa sendirian dan tanpa diiringi dengan hari yang lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasumu yaum as-sabti, janganlah kamu puasa di hari Sabtu, illa fi mafturidu alaikum, kecuali untuk hari yang diwajibkan bagi kalian untuk puasa. Jadi misalnya pas hari Sabtu itu bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga di sini memberikan peringatan jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib. Nah, kita lihat di footnote. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Al-Hakim menyatakan sesuai dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Baik. Wal maqsud, yang dimaksud larangan di sini adalah an-nahyu an ifradihi, larangan untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari puasa sendirian. Wa takhsisuhu bisyam, mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa.
Amma idza dumma ila ghairihi, adapun ketika digabung dengan yang lain, fala ba'sa, hukumnya boleh. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Juwairiyah, wa qad dakhala 'alaiha yaumal jum'ah, dan ketika itu Nabi SAW menemui Juwairiyah di hari Jumat. Wa hiya sha'imah, Juwairiyah dalam kondisi puasa. Kemudian Nabi SAW bertanya, asumti amsi, apakah kemarin? Qalat, Juwairiyah mengatakan, tidak. Turidina an tasumi gadan, apakah kau juga punya keinginan puasa untuk hari Sabtu besok? Kemudian Juwairiyah mengatakan tidak. Qala, lalu Nabi SAW meminta, fa'aftiri, batalkan puasamu. Ya, lihat di footnote nomor 4, hadis riwayat Bukhari. Fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW yang mengatakan, turidina an tasumi gadan, apakah kamu ingin berpuasa besok? Menunjukkan bolehnya puasa di hari Sabtu ma ghairihi jika diiringi dengan puasa yang lain. Berarti larangan Nabi SAW puasa hari Sabtu itu hanya berlaku untuk larangan puasa hari Sabtu sendirian. Qala al-Imam At-Tirmidzi, At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, setelah beliau mentakhrij hadis larangan puasa di hari Sabtu, wa ma'nal karahiyah, dan makna makruh dalam hal ini adalah ayyahtassar rajulu yaumas sabti bisyamin, seseorang menghususkan puasa di hari Sabtu, li'anna al-yahuda yu'adzimuna yaumas sabti, karena Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu, sehingga kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Maka yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dia ikuti aturan yang ada, jangan ikuti Yahudi, tapi ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya nomor 4. Nah, coba kita break sejenak dulu untuk nomor 4 ya. Setelah 45 menit materi, biar Anda bisa menerima dengan maksimal, kita break sejenak dulu, mungkin 1 atau 2 menit. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sambung. Berikutnya adalah haram untuk puasa di hari Syak, yaitu yauma wa huwa yaumu 30 min Sya'ban, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u apabila di langit ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa terlihatnya hilal. Fa in kanatis sama'u sahwa, jika langitnya terang, fala syakka, berarti tidak ada keraguan. Dalil tentang haramnya puasa di hari Syak adalah hadis Ammar radhiyallahu anhu. Qala, di mana beliau mengatakan, man shama al-yawmal ladzi yushakku fihi, siapa yang puasa di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di footnote. Hadis ini mu'allaq, disebutkan dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq bisighati jazm, dengan pernyataan yang tegas. Jadi hadis mu'allaqnya Bukhari adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tanpa sanad. Dan ada perkataan Nabi SAW, idza ra'aitumul hilal fasumu, kalau kalian lihat hilal, berpuasalah. Nah, saat itu tidak lihat hilal, dan status dari keterangan ini adalah hasan sahih. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan sampai kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shauma falyasum dzalikal yaum, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa sunnah, maka silahkan dia tetap lanjutkan puasa sunnah itu. Wal makna yang dimaksud di sini adalah la yataqaddamu ahadun ramadhana, janganlah seseorang mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari, yu'addu minhu, dengan niat
agar dianggap sebagai bagian dari Ramadan. Biqasdil ihtiyat, dengan maksud kehati-hatian. Oh, jangan-jangan sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka sebagai kehati-hatian, saya puasa Ramadan. Saya tak puasa hari ini. Padahal hari itu masih tanggal 30 Syawal. Fa inna saumahu murtabitatun birru'yah, karena puasanya itu berkaitan dengan ru'yah. Fala hajata ila takalluf, sehingga dia tidak perlu untuk membebani diri. Amma man kana lahu yasumuhu, adapun dia punya, bagi siapa yang punya kebiasaan puasa di hari tertentu, fala syai'a alai, maka tidak ada dosa baginya. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan, karena ini bukan dalam rangka menyambut Ramadan. Wa istasna min dzalika aidan al-qada' wan nadru liwujubihima, dan dikecualikan dari larangan ini adalah puasa qada dan puasa nadar, karena hukumnya wajib. Baik, coba kita lihat kesimpulan berikut ya. Semoga Anda masih bersabar. Menyambut Ramadan di bulan Sya'ban. Tadi ditegaskan tidak boleh dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelumnya dengan niat untuk kehati-hatian. Kehati-hatian terhadap hari Ramadan. Baik. Nah, dalam situasi ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ini termasuk takalluf. Ini takalluf. Kemudian yang kedua, karena ini membuat bias, tidak jelas, batas, tidak jelas batas amal. Padahal dalam agama kita diajarkan kedisiplinan. Disiplin dalam beragama, disiplin dalam beragama, di antaranya diwujudkan dengan cara tertib waktu beramal. Karena tertib waktu beramal, maka ikuti batasan yang ada. Mulai, selesai. Dari sinilah kita bisa melihat hikmah kenapa Nabi SAW menyebut la tazalul ummatu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Masyarakat akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi ketika seseorang masuk waktu maghrib, kemudian dia saya tak tambah jam puasa, sehingga dia tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak mengkonsumsi apapun. Ditambah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Apakah itu nambah pahala? Jawabannya tidak. Kenapa? Kau tidak tertib beramal. Seharusnya sudah waktunya berbuka, ya berbuka. Sudah waktunya tidak puasa, ya tidak puasa. Jangan seperti ini. Nanti jadinya batasan itu rusak. Maka tertib waktu beramal ini bagian dari bentuk disiplin dalam beragama. Karena itu Nabi SAW mengatakan siapa yang menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya sudah masuk, beliau SAW menyebut ini bagian dari kebaikan umat Islam. Saya dulu sempat berpikir, apa kaitannya ini kok bisa disebut kebaikan? Padahal cuma nambahi beberapa waktu. Kalau orang misalnya sampai sholat maghrib selesai dia nggak berbuka, sudah adzan tapi dia tahan, kemudian dia sholat maghrib, sampai selesai sholat maghrib berjamaah pulang,
itu pun masih dia tahan dulu, sabar. Jangan makan, jangan minum dulu. Sampai masuk waktu isya, tahan dulu. Sampai selesai tarawih baru makan minum. Dia baru berbuka selesai tarawih. Jangan dikira kalau seperti ini makin besar pahalanya. Ini justru bisa jadi adalah kesalahan yang mengurangi pahalanya. Karena dia tidak tertib dalam beramal. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Ada namanya puasa hari syak. Syak artinya meragukan. Kenapa kok disebut meragukan? Jadi tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban. Di sini dilakukan ru'yah. Baik. Saat dilakukan ru'yah ada dua kemungkinan. Antara terlihat dan tidak terlihat. Terlihat dan tidak terlihat. Nah, ketika terlihat, maka jelas besok tanggal 1 Ramadan. Ketika tidak terlihat, ada dua kemungkinan. Tidak terlihat, ada dua kemungkinan. Langit cerah, berarti memang hilal belum terlihat. Ya? Atau yang kedua, langit gelap. Begini, langit gelap. Nah, ketika langit gelap, apapun faktornya, mau debu, mau awan, mau kabut, dan seterusnya. Sehingga langit gelap, ini juga hilal tidak terlihat. Hilal tidak terlihat. Dan saat tidak terlihat itu, Rasulullah SAW menyarankan genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, cuman dalam situasi ini ya, ada unsur meragukan. Meragukannya gimana? Jangan-jangan gitu ya. Jangan. Sudah ada hilal, cuman tidak terlihat karena langitnya tidak mendukung. Nah, ternyata jangan-jangan seperti ini oleh Nabi SAW. Aneka dugaan tadi, ya, aneka dugaan dihilangkan. Dugaan tadi jangan dirawati. Buang aneka dugaan itu, dihilangkan. Jangan malah dirawat. Tujuannya apa, Pak? Untuk tadi kedisiplinan. Ya, sehingga tanggal 29 besok ada dua kemungkinan. Bisa tanggal 30 Sya'ban, bisa juga ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan. Nah, saat menghadapi kemungkinan bisa jadi itu adalah tanggal 30 Sya'ban, maka di situ yang terjadi adalah ada unsur keraguan ketika langit gelap dan ada dugaan, namun dugaan itu dihilangkan. Dari sinilah saya mendapatkan satu kesimpulan. Jika di sini kita tulis ya, catatan. Jika orang menggunakan hisab dalam penentuan tanggal, maka yang terjadi adalah ketika orang menggunakan hisab dalam penentuan tanggal, maka yang terjadi adalah hadis tentang puasa hari syak menjadi tidak berlaku. Karena kita tahu orang ketika menggunakan hisab itu dia memastikan berdasarkan hasil. Ketika memastikan berdasarkan hasil hitungan, ya sudah, pokoknya
tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Ya, sebagaimana hisab yang Anda tahu ya. Berarti nanti kan hadis tentang puasa hari Syak tidak berlaku. Pertanyaannya, mungkin nggak manusia membuat sebuah aturan ketetapan, tapi aturan dan ketetapan itu berkonsekuensi menghilangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan menjawab, ya nggak bisa kayak gitu, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu relevan sampai akhir zaman. Baik. Nah itu mungkin jadi renungan. Berarti kira-kira posisi hisab ada di mana? Berikutnya adalah haram puasa hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Idul Fitri dan Idul Adha adalah 2 hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa di hari itu. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang pertama adalah hari ketika kalian tidak berpuasa setelah kalian berpuasa Ramadan, itulah Idul Fitri. Dan hari yang berikutnya adalah kau makan hasil dari daging kurban. Lihat di footnote nomor 3 hadis riwayat Bukhari, dan sebelumnya juga hadis riwayat Bukhari. Baik. Selanjutnya, makruh puasa di hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Tasyrik adalah hari untuk makan minum dan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat riwayat Muslim. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, hari Nahar dan hari Tasyrik Iduna adalah hari raya kami, penduduk Muslim, dan itu adalah hari untuk makan minum. Warukhisa fi siyamiha lil mutamatti wal qarin. Tapi ada keringanan bagi orang yang haji tamattu dan haji qarin, haji qiran ya. Idza lam yajida thamanal hadi, kalau dia tidak bisa membayar hadiyu, maka dia berpuasa 3 hari ketika di tanah haram dan 7 hari ketika di luar. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Ya, maka 3 hari di tanah haram boleh dimulai di hari tasyrik. Juga berdasarkan hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ayyusamna illa liman lam yajid al-hadiyah. Tidak ada keringanan untuk berpuasa di hari tasyrik kecuali bagi mereka yang tidak menjumpai hewan hadiyu. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang haji tamattu, haji qiran dan tidak bisa bayar hadiyu, maka nanti solusinya adalah puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atas kajiannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tapi mengingat ini sekarang udah lewat jam 9:10 ya, Ustaz. Di sana. Ada waktu kira-kira berapa banyak nih? Tafadhol. Semoga Allah berikan kekuatan. Oke, izin untuk saya share screen ya, Ustaz. Oh, baik. Saya sudah keluar dari share screen. Ya, baik, Ustaz. Mungkin mudah-mudahan terlihat nih, Ustaz. Kan saya bacakan juga. Pertanyaan pertama yang sesuai topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Apakah amalan sunnah bisa menghapus atau mengurangi dosa karena ada melanggar larangan? Yang saya maksudkan di sini terutama mengenai wanita yang safar tanpa mahram. Karena tidak punya mahram yang bisa menemani, berhubung sulitnya mendapatkan visa atau mahalnya biaya, sedangkan dia ada kebutuhan penting, jadi perlu safar sendirian gitu, Ustaz. Adakah amalan sunnah yang bisa menghapus atau mengurangi dosa safar wanita yang tanpa ada mahram ini, Ustaz? Misalnya apakah bisa dengan istighfar, zikir, puasa, atau sholat sunnah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang kita akui bahwasanya safarnya wanita tanpa mahram ini masih di ranah perbedaan pendapat para ulama.
dengan beberapa rincian sebagaimana yang dibahas dalam kitab fikih. Tapi secara kesimpulan adalah, pertama, ada yang melarang secara mutlak, yang kedua ada yang membolehkan secara mutlak, berikan rincian, boleh safar tanpa mahram untuk safar wajib. Safar wajib contohnya safar haji yang pertama atau safar umroh yang pertama. Dan kenapa safar wajib ini boleh? Karena orang yang menjalankan kewajiban ketika tidak ada syarat yang bisa dia penuhi 100%, maka dia boleh lakukan itu sesuai dengan kemampuannya. Wallahu alam. Oleh karena itulah dalam hal ini bagi wanita yang melakukan safar tanpa mahram, jika safarnya bukan safar yang wajib, maka menurut saya sebutkan ya, dia berarti melakukan pelanggaran. Selanjutnya, bagaimana kalau safarnya penting dan tidak ada mahram? Kalau safarnya mendesak dan penting, semoga tidak masalah, berarti status dia adalah dalam kondisi darurat. Dan dalam kondisi darurat atau ada kebutuhan yang besar, maka tidak masalah dalam hal ini melakukan pelanggaran sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu alam. Kalau sudah terlanjur, apakah bisa bertobat? Sangat bisa. Intinya taubat. Intinya adalah taubat. Karena hanya dengan taubat seorang hamba punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, boleh kan saya share screen? Ini Ustaz. Bismillah Pak Ustaz. Ini untuk membayar puasa Ramadan, saya hanya sanggup berpuasa pada akhir pekan. Dan sisa puasa yang dibayar itu tinggal sisa 1 hari. Apakah boleh berpuasa di hari Sabtu saja? Atau sebaiknya hari Ahad? Mengingat tadi makruh untuk berpuasa di hari Sabtu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Kami sarankan di hari Ahad, mengingat hari Sabtu ini adalah hari yang tadi ada hadis yang menyebutkan larangan puasa hari Sabtu sendirian, kecuali puasa wajib. Walaupun sudah ada pengecualian itu, tapi untuk hari Ahad insya Allah lebih selamat. Walaupun mungkin Anda puasa qadha di hari Sabtu saja, hukumnya diperbolehkan, karena Anda melaksanakan puasa wajib. Yang dilarangkan puasa sunnah di hari Sabtu saja. Wallahu alam. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini agak memborong sedikit nih Ustaz. Sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi mungkin Masya Allah. Kan saya bacakan saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, mungkin kita bahas satu-satu kali ya Ustaz ya. Jika puasa hari Sabtu untuk mengqadha Ramadan, apakah hukumnya juga makruh Ustaz? Begitupun puasa qadha Ramadan di hari Jumat saja. Tadi ini mungkin yang jawaban Ustaz yang sebelumnya ya Ustaz ya. Ya, dan itu sudah ada penegasan di hadis. Illa mafturidu alaih, kecuali untuk puasa wajib. Dan puasa wajib diantaranya adalah qadha. Selanjutnya. Baik Ustaz. Pada bulan Syawal yang lalu saya melaksanakan qadha Ramadan hanya 2 hari dan puasa Syawal 5 hari, dan qadarullah 1 harinya lagi di tanggal 1 Zulqa'dah karena siklus bulanan saya yang 2 kali tiap bulan. Kemudian saya melanjutkan puasa qadha Ramadan. Apakah saya masih bisa mendapatkan keutamaan puasa 6 hari Syawal ya Ustaz? Karena miss yang di 6 hari awal di 6 hari Syawal Ustaz. 6 hari Syawal seperti yang Anda sebutkan, di mana puasa Ramadannya belum lengkap, lalu Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, hukumnya ya tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi riwayat Muslim. Karena itu khusus untuk mereka yang bisa mendapatkan puasa seperti setahun, ketika dia mengikuti persis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu puasa Ramadannya penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kurang dari ini, ya tidak boleh. Artinya dia tidak mendapatkan keutamaan seperti puasa setahun. Wallahu alam. Ya, saya untuk melanjutkan lagi Ustaz. Pertanyaan yang ketiganya, jika berniat puasa yang lebih tapi hanya sehari atau 2 hari, apakah bisa ya Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz.
Ya yang bisa, tapi nanti ya karena di Ayyamul Bid tidak harus 3 hari berturut-turut, tapi nanti Anda dianjurkan untuk puasa sisanya. Jadi kalau baru sehari 2 hari berarti puasa sisanya nanti bisa diambil di hari yang lain. Wallahu alam. Ya, kalau hari Ustaz, pertanyaan, ada satu lagi pertanyaan yang sesuai tema nih Ustaz. La ilaha illallah. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mungkin pertanyaan pertamanya, ini tadi sudah dijawab juga kok untuk kodok puasa Ramadan, tapi hari Sabtu saja. Tapi pertanyaan keduanya, jika puasa sunnah Asyura saja, tanpa ditambah puasa 1 hari sebelum atau sesudahnya, apakah sah dan dapat juga menghapus dosa setahun Ustaz? Jazakumullah khairan. Puasa Asyura 10 Muharram saja tanpa diiringi dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, puasanya sah. Lalu apakah bisa menghapus dosa? Teks hadisnya demikian. Siapa yang puasa Muharram tanggal 10, maka dosa-dosanya bisa diampuni. Selanjutnya, puasa Muharram di tanggal 10 seperti yang tadi disebutkan, ini sifatnya adalah puasa yang jadi rutinitas Nabi SAW. Maka selama bertahun-tahun beliau itu puasa Muharram saja, selama bertahun-tahun, sampai pada titik terakhir ketika beliau puasa Muharram, tahun depan kalau saya masih hidup saya akan puasa di tanggal 9. Tapi nggak sampai tanggal 9 Muharram beliau sudah meninggal. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bertahun-tahun beliau hanya puasa Asyura saja tanggal 10 Muharram. Tapi karena tidak ada laporan terkait masalah kebiasaan Yahudi, ya beliau anggap itu sebagai amalan atau itu masuk kategori amalan yang sangat dianjurkan. Sampai kemudian digeser atau ditambahkan karena tujuannya adalah untuk menyelisihi Yahudi. Jadi apakah sah puasa Asyura saja? Ya sah, karena bertahun-tahun Nabi SAW berpuasa seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ustaz, untuk pertanyaan yang sesuai topik sudah dibacakan semua Ustaz, tapi masih ada 2 pertanyaan yang out of topic. Apakah masih ada kesempatan Ustaz? Atau... Silakan dicoba Pak. Ya, kalau Ustaz. Kembali akan saya share screen. Pertanyaan pertama yang out of topic ini begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukum waris untuk anak kandung laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari orang tua? Apakah warisannya di kemudian hari boleh diberikan ketika ayah meninggal, boleh dibagikan ke istri dan anak-anaknya? Nah, baik, coba saya share screen ya. Ada satu lagi nanya kalau puasa hari. Nah di sini kita lihat misalnya kasusnya adalah A dan B punya 3 anak. Misalnya P, Q, R. Nah, ini laki-laki, perempuan, laki-laki. P nikah dengan X, lalu terlahirlah Z, laki-laki. Dah, P meninggal tahun 2020 misalnya. Lalu A meninggal tahun 2023. Apakah P bisa mendapatkan warisan dari A? Jawabannya tidak. Loh, kenapa? Karena P sudah meninggal, maka P tidak dapat warisan dari si A. Sudah, karena sudah meninggal, karena sudah wafat. Yang kedua, ini catatan pertama. Yang kedua ya, jadi HZL, HZ, dia berhak ataukah tidak terhadap warisan? Dia tidak berhak warisan. Kenapa tidak berhak warisan? Karena
terhalang oleh R. Karena terhalang oleh R. Ya. Jadi keberadaan anak laki-laki menghalangi cucu. Ini kan cucu. Ini anak laki-laki. Karena keberadaan anak laki-laki menghalangi cucu, maka cucu nggak dapat. Kecuali di sini hak Z adalah dari hadiah atau hibah A dan B. Jadi nanti A bisa ngasih ke Z melalui wasiat hibah. Tapi ini hanya berlaku ketika A belum meninggal. Makanya untuk menyadari itu seharusnya si A sebagai kakeknya ZL, agar ZL bisa dapat, maka dia harus berikan hadiah atau hibah dari A dan B. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Jadi haknya cucu di sini adalah hibah dari pemberian A jika A masih hidup. Kalau A sudah meninggal, ya diputuskan oleh Q dan R. Wallahu alam. Ya, kalau tadi definisi diputuskan oleh Q dan R ini, kalau sudah kejadian nih Ustaz, bagusnya bagaimana nih Ustaz? Apakah didiskusikan di antara keluarga kembali atau dikembalikan atau bagaimana Ustaz? Kalau sudah kejadian ya berarti minta ridho Q dan R sebagai pewaris, sebagai ahli waris dalam hal ini. Ya, kalau khair Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir yang di luar tema ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya apakah kalau si A ikutan menyebarkan gosip tentang saya ke banyak orang yang dia dapat dari teman, meskipun belum tentu benar, akan mendapatkan dosa yang sama seperti yang Allah jelaskan di surat An-Nur ayat 4-13 dan di hadis tentang ada orang yang memberitakan Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa dari tuduhan itu berkelas ya. Ada dosa tuduhan yang besar, ada dosa tuduhan yang kecil. Tergantung dari kualitas tuduhannya. Maka kalau tuduhannya cuma ringan, ya mungkin dosanya lebih ringan. Tapi kalau tuduhannya berat, dosanya akan lebih berat. Karena itu dalam hal ini, jika Anda dituduh, tapi tuduhannya tidak sampai tuduhan berkaitan dengan kehormatan, nah, itu tuduhan yang lebih ringan. Maka tuduhan semacam ini karena lebih ringan, tidak berkaitan dengan masalah kehormatan, yang tentu saja tidak sama dengan tuduhan yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu berkaitan dengan kehormatan beliau dan kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda bersabar, insya Allah akan dapat pahala sesuai dengan tingkatan kesabarannya. Tapi kalau Anda nggak terima, boleh nuntut kelak di yaumil qiyamah. Karena siapapun yang dizalimi, dia boleh nuntut kepada orang yang menzaliminya kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ustaz, semua pertanyaan yang disampaikan lewat kami sudah dibacakan dan sudah dijawab juga Ustaz. Mungkin untuk kajian kali ini boleh dibantu untuk ditutup Ustaz. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga selalu istiqomah, terutama rumah dakwah di UK yang sudah bersedia mempercayakan materi ini kepada kami. Walaupun mungkin sering libur, tapi terus istiqomah sesuai dengan urutan tema yang ada dalam kitab Fikih Muyassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.